Siapa yang tidak tahu Nyi Roro Kidul yang legendaris itu? Nyi Roro Kidul adalah makhluk supranatural dalam cerita rakyat Indonesia. Dia dikenal sebagai Ratu Laut Selatan dalam mitologi Sunda dan Jawa. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah ciptaan dari Dewa Kaping Tenggu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Panen dan dewi-dewi alam lainnya. Nyi Roro Kidul juga merupakan tokoh mitos Jawa yang memerintah kerajaan bawah air di pantai selatan Jawa dan memiliki hubungan spiritual dari Raja-Raja Mataram dan Sultan Surakarta. Apakah Nyi Roro Kidul masih hidup? Dari sudut manusiawi, mungkin ia sudah tiada. Ia hanyalah sebuah legenda kuno yang begitu melekat di hati masyarakat. Akan tetapi, dipandang dari sudut supranatural, ia tidak sekedar masih hidup. Lebih jauh ia bahkan berinteraksi dengan orang-orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongannya. Mereka percaya kekuatan supranatural yang dimilikinya dapat membantu seseorang dalam menggapai cita-citanya seperti keselamatan, pengasihan, kekayaan, kedikjayaan, kewibawaan dan kekuatan-kekuatan super lain yang sulit dijangkau oleh manusia biasa. Begitulah mereka meyakini sehingga keberadaannya eksis hingga saat ini. Pertanyaan yang tepat tentunya bukan tentang masih hidup atau mati. Akan tetapi lebih tepat apakah ia masih ada atau telah tiada. Dan interaksi yang masih dilakukan dengan orang-orang tertentu adalah jawaban bahwa ia masih ada di antara kita. Siapa yang tidak tahu Nyi Roro Kidul yang legendaris itu? Nyi Roro Kidul adalah makhluk supranatural dalam cerita rakyat Indonesia. Dia dikenal sebagai Ratu Laut Selatan dalam mitologi Sunda dan Jawa. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah ciptaan dari Dewa Kaping Tenggu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Panen dan dewi-dewi alam lainnya. Nyi Roro Kidul juga merupakan tokoh mitos Jawa yang memerintah kerajaan bawah air di pantai selatan Jawa dan memiliki hubungan spiritual dari Raja-Raja Mataram dan Sultan Surakarta. Apakah Nyi Roro Kidul masih hidup? Dari sudut manusiawi, mungkin ia sudah tiada. Ia hanyalah sebuah legenda kuno yang begitu melekat di hati masyarakat. Akan tetapi, dipandang dari sudut supranatural, ia tidak sekedar masih hidup. Lebih jauh ia bahkan berinteraksi dengan orang-orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongannya. Mereka percaya kekuatan supranatural yang dimilikinya dapat membantu seseorang dalam menggapai cita-citanya seperti keselamatan, pengasihan, kekayaan, kedikjayaan, kewibawaan dan kekuatan-kekuatan super lain yang sulit dijangkau oleh manusia biasa. Begitulah mereka meyakini sehingga keberadaannya eksis hingga saat ini. Pertanyaan yang tepat tentunya bukan tentang masih hidup atau mati. Akan tetapi lebih tepat apakah ia masih ada atau telah tiada. Dan interaksi yang masih dilakukan dengan orang-orang tertentu adalah jawaban bahwa ia masih ada di antara kita. Dari mana Nyi Roro Kidul berasal? Cerita rakyat Sunda mengenai Nyi Roro Kidul dimulai dari seorang putri yang dikenal dengan nama Dewi Kadita, yang tidak lain merupakan putri dari kerajaan Sunda Pajajaran. Dewi Kadita adalah putri cantik yang terpaksa melarikan diri dari kerajaan menuju ke Laut Selatan setelah menjadi korban guna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana, yang tidak lain adalah ibu tirinya. Akibat guna-guna tersebut, Dewi Kadita menderita penyakit kulit yang menjijikkan. Peristiwa itu mendorong putri memilih mengucilkan diri dari kehidupan dunia dengan melarikan diri meninggalkan istana. Ia diketahui menuju pantai selatan Laut Jawa dan kemudian menghilang begitu saja. Tidak hanya di kalangan kerajaan, dari kalangan rakyat turut serta rasa kehilangan. Hal itu dikarenakan Putri Kadita dikenal putri yang baik. Meski seorang anak raja, dia sangat humble, mau bergaul dan berteman dengan rakyat jelata. Sifatnya yang baik hati, arif, bijaksana dan tidak sombong membuat semua rakyat dari kerajaan tersebut sangat mengidolakannya. Konon, sejak kepergiannya,
Masyarakat secara bergantian berjaga di pantai laut selatan, menatap ke laut lepas, mengharap menemukan keberadaan putri hidup atau mati. Dalam keprihatinan itu, tiba-tiba datang menghampiri seorang ratu cantik menaiki kereta kencana lengkap dengan joki dan pengawalnya. Ia datang bak bayangan dari langit laut selatan. Ratu cantik yang anggun dan berwibawa tersebut memperkenalkan diri bahwa dirinya tidak lain adalah orang yang sedang mereka tunggu-tunggu tersebut. Sontak mereka terkejut tertegun namun disertai rasa bahagia. Kalau harapan mereka akhirnya terkabul bertemu dengan ratu kesayangannya. Lebih bahagia lagi melihat kondisi ratu yang tidak lagi sakit. Penyakit kulit yang dideritanya sudah sembuh dan memperlihatkan seorang ratu yang cantik anggun dan sempurna. Dialah Nyi Roro Kidul. Konon sepulang dari pertemuan tersebut, sekelompok masyarakat yang beruntung itu mendapatkan keberkahan. Akulah orang yang kalian tunggu-tunggu. Aku sayang kalian semua. Tapi maaf, aku tak bisa menemani kalian lagi. Dunia kita sudah berbeda. Paduka Ratu, kami bahagia dapat bertemu dan melihat Ratu sudah sehat kembali. Kami semua merindukanmu. Sejak peristiwa itu, pantai laut selatan seakan tak pernah sepi. Baik oleh para pelancong yang sekedar berdharma wisata maupun yang secara supranatural ingin bertemu Nyi Ratu. Pada malam hari banyak kaum supranatural mengadakan ritual maupun bersemedi demi mencari keberkahan hidup sesuai kepercayaan yang dianut. Seperti bertahlilan bagi penganut agama Islam, melarung sesaji bagi yang beragama Hindu, bermeditasi bagi penganut Buddha dan masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan lainnya. Semua menyatu dalam persepsi yang sama tentang keberadaan Ratu Laut Selatan. Bahkan konon kabarnya, banyak para pemimpin negeri ini memiliki jalinan khusus dengan entitas tersebut. Bagaimana caranya untuk dapat bertemu dengan Nyi Roro Kidul? Seakan mendasari hubungan antara manusia dan putri supranatural Nyi Roro Kidul hingga kini tidak lekang termakan zaman. Di mana Nyi Roro Kidul diyakini memerintah sebuah kerajaan gaib di Laut Selatan, atau Samudra Hindia, khususnya di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Dia sering dikaitkan dengan pantai Parangtritis di Yogyakarta, di mana banyak orang percaya bahwa dia juga memiliki istana cabang di sana. Hingga kini, pertemuan dengan Nyi Roro Kidul selalu dapat saja dilakukan bagi semua orang yang menginginkannya. Menurut mitos dan kepercayaan tradisional, ada berbagai cara yang konon bisa digunakan untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Beberapa orang percaya bahwa mengenakan pakaian berwarna hijau, berkunjung ke pantai Parangtritis dan melakukan sedikit ritual bisa menarik perhatiannya. Bahkan bagi yang beruntung, pertemuan baik secara visual maupun fisik bisa dilakukan. Tentunya, dimulai dari rasa yakin dan percaya merupakan hal yang sangat penting. Karena dari keyakinan dan kepercayaan semua hal lebih mudah terwujud. Namun demikian, jika kamu memutuskan untuk berkunjung ke pantai Parangtritis, pastikan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Artinya, jangan membuat kotor di lingkungan pantai.
apalagi merusak lingkungan. Dan yang lebih penting, menjaga keselamatanmu adalah prioritas utama. Dipandang dari sudut geografis, Laut Selatan merupakan pintu menuju Samudera Besar yaitu Samudera Hindia yang sudah barang tentu memiliki ombak yang besar. Dan kamu dapat tergulung kapan saja. Terima kasih teman